Jangan di-skip dulu sebelum kamu tahu tips memilih lahan yang baik untuk membangun rumah. Pertama, yang harus diperhatikan adalah cek legalitas tanahnya. Ya, ini merupakan hal yang sangat penting karena harus benar-benar sudah resmi milik pribadi. Untuk Sobat Lisco yang baru pertama kali membeli lahan atau rumah, pastikan surat legalitasnya seperti SHM atau surat hak milik. Dan jangan lupa juga pastikan memiliki surat IMB atau surat izin mendirikan bangunan, karena itu semua adalah poin penting dalam membeli lahan atau rumah yang aman. Selanjutnya, pastikan bahan material untuk pembangunan rumahnya. Hal ini juga termasuk faktor penting untuk Sobat Lisco dalam memilih hunian nantinya. Pembangunan rumah itu dilakukan secara bertahap, mulai dari pekerjaan persiapan, lalu dilanjutkan ke pekerjaan ke tahap fondasi. Untuk lebih lanjut mengenai pembangunan, mari kita simak bersama ahlinya, yaitu Bapak Dodi Rahmat. Ya, selamat siang Pak Dodi, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Jadi Pak Dodi ini adalah pakar di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung. Beliau yang bertanggung jawab juga mengolah semua pembangunan yang ada di Banjaran Grand Residence. Baik Pak, mungkin Pak Dodi bisa menjelaskan sedikit mengenai bau plank dan fondasi yang kuat dan kokoh untuk rumah 2 lantai itu seperti apa Pak Dodi? Baik, Mbak Nia dan sahabat Liskolen, mungkin saya akan menjelaskan agak lebih luas lagi tentang perencanaan pembangunan di perumahan Banjaran Grand Residence ini. Dimulai dengan pemilihan lahan. Jadi kita sangat concern terhadap perencanaan ini. Maka pemilihan lahan itu menjadi titik tolak keberhasilan kekuatan pembangunan atau bangunan itu sendiri. Maka alhamdulillah kita mendapatkan lahan yang super kalau orang konstruksi, karena ini lahannya dengan tanah yang tanah merah. Secara konstruksi itu paling baik. Kemudian berada di level tertinggi di area sekitarnya. Maka manfaatnya adalah pengaliran air menjadi sangat tergaransi aman, karena pasti air secara sunatullah turun ke area terendah gitu. Nah, yang berikutnya adalah merata lahannya itu. Maka kemudian di sini mendapatkan kontur yang rata ini agak sulit. Nah, kita alhamdulillah Banjaran Grand Residence ini mendapatkan lahan rata dan tanah kuat. Tanah asli bahkan, lahan kita tanpa pengurukan. Hubungannya dengan bangunan adalah jika satu bangunan berada di lahan tanah asli, maka satu jaminan pondasinya akan napak di tanah yang kuat. Beda dengan tanah urugan, ada risiko penurunan. Kalau ini tidak ada risiko penurunan. Itu, maka kemudian perencanaan di samping lahan pembangunan. Di Banjaran Grand Residence-nya 2 lantai. 2 lantai itu termasuk bangunan yang struktural. Maka penting sekali perencanaan fondasi, begitu juga struktur. Yang dikatakan struktur itu terdiri dari fondasi, slope atau balok yang di bawah itu, kemudian kolom atau tiang, kemudian plat. Nah, itu struktural. Untuk fondasi 2 lantai, kita minimal menggunakan fondasi telapak atau orang awam bilang cakar ayam. Nah, ini cakar ayam yang ukurannya sudah kita perhitungkan. Ini lebih kurang lebar atau luas permukaannya 1,2 kali 1,2. Kemudian kedalamannya ini lebih kurang 1 meter. Itu tidak asal, kita berhitung. Sampai karena ini tanah asli, 1 meter sudah mendapatkan tanah yang kuat, yang keras, sehingga menjamin kekuatan tanah dasar, di mana bangunan menapak kuat sekuat apapun. Jika tanah dasar ini tidak kuat, maka ya kemungkinan turun, ujung-ujung bisa ambruk. Itu untuk mendapatkan fondasi tadi, kita sangat berhitung berapa besinya, berapa jaraknya, berapa mutu betonnya. Maka kita berhitung banget dengan perhitungan struktural untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal. Kalau berdasarkan standarisasi Indonesia, itu bangunan dikatakan kuat jika mampu menahan goncangan gempa sampai dengan 8 skala Richter. Dan Banjaran Grand Residence kita garanti secara keilmuan manusia itu kuat. Saya ulang, didukung dengan tanah asli, kemudian fondasi yang kuat, kolom yang kuat, maka Banjaran Grand Residence dijamin kekuatannya dari sisi struktural. Kemudian
Mengenai boplang itu istilah umumnya mungkin tidak ada. Kalau boplang itu jika kita ingin membuat bangunan, maka kita harus membuat marka sekeliling bangunan untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Di mana titik-titik strukturalnya, di mana garis-garis dindingnya. Itu pengertian mengenai boplang. Saya pikir untuk penjelasan fondasi dan boplang seperti itu. Oh gitu ya Pak. Baik, untuk fondasi dan bangunannya kan sudah jelas nih Pak. Baik. Ada juga pertanyaan Pak dari Sobat Lisko mengenai jalan untuk di Banjaran Grand Resident ini Pak. Perencanaan kita menggunakan pengkerasan jalannya dengan jenis apa? Saluran airnya bagaimana? Dan satu lagi, untuk sumber air perencanaannya bagaimana Pak? Mungkin bisa sekaligus dijelaskan Pak Dudi. Baik, terima kasih. Di Banjaran Grand Resident ini kita sangat memperhitungkan dan concern dengan program pemerintah. Di dalam hal ini yang berkaitan dengan jalan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Depok, di mana Dinas Lingkungan Hidup merekomendasikan untuk supaya jalan itu atau lingkungan itu masih meresap air hujan. Jadi begitu air hujan turun, maka air itu diharapkan sebagian besar terserap oleh lingkungan, sebagian lagi teralirkan ke saluran yang sudah kita buat, kemudian masuk ke saluran induk, dalam hal ini sungai di sekitar. Nah, atas dasar rekomendasi itu, Banjaran Grand Resident itu direkomendasikan menggunakan perkerasan paving block. Atau ada orang awam bilang konblok, itu terdiri dari balok-balok beton kecil disusun sedemikian rupa sehingga ada celah di dalamnya. Nah, di bidangnya itu ada celah, maka jika ada air hujan diharapkan dan sudah dipastikan ada air yang meresap ke dalam air tanah, maka jika lingkungan menggunakan air tanah, itu salah satunya disuplai dari air hujan yang meresap di lingkungan. Itu hubungannya rekomendasi lingkungan hidup tadi. Maka dengan kondisi itu, Banjaran Grand Resident di samping menggunakan paving block yang dimana itu adalah beton yang kuat, kemudian juga mendukung program pemerintah dalam lingkungan hidup. Yang berikutnya terkait saluran. Saluran kita sangat diperhitungkan terkait berapa milimeter air per tahun yang turun di area Banjaran Pucung. Kemudian kita berhitung larinya ke debit per hujan itu, dan kita berhitung berapa kebutuhan saluran. Saluran sudah kita hitung, dan setiap bangunan itu buangan air dari kamar mandi, dalam hari ini kamar mandi, bekas mandi, kemudian dari cuci piring, itu masuk ke saluran. Dan saluran ini mengalir, terintegrasi ke lingkungan, ke saluran sekunder di sekitar, kemudian ke saluran primer yang ada di sepanjang jalan Banjaran Pucung. Itu ada sungai atau kali kecil irigasi yang dari hulunya dari Setu Cilangkap. Nah, sudah dibuat oleh kita. Dan itu memang seharusnya tahapan itu dahulu. Karena jika tidak terjadi genangan, maka mutu tanah jika digenangin oleh air akan turun. Struktural yang tadi saya sampaikan akan tidak bermanfaat apa-apa jika digenangin atau direndam oleh air. Dan saluran ini sudah kita buat yang utamanya. Nah, di setiap rumah nanti kita buat bak kontrol. Semacam kotak kecil ukuran 50-50 atau 40 kali 40 cm dengan kedalaman lebih kurang 40 cm yang berfungsi adalah mengontrol kondisi saluran. Jika kemudian suatu ketika ada kemungkinan gangguan, maka kita mudah memperbaikinya dengan cara membersihkannya. Dan juga untuk larinya air dari badan jalan yang tadi sebagian masuk ke tanah dan sebagian masuk ke saluran lah. Nah, lewat bak kontrol yang kita buat tadi. Jadi lubang-lubang. Bak kontrol ini kita akan tutup dengan grill atau semacam penutup tetapi dibuat dari besi, atau mungkin juga lihat situasi kita dari beton yang berongga, berlubang sehingga memungkinkan menerima aliran air dari hujan. Kemudian saluran kita juga perhitungkan sekali terhadap kemiringannya. Jadi setiap saluran itu mempunyai kemiringan. Maka itu untuk apa? Untuk menghindari endapan di dalam saluran. Selain itu juga saluran kita ini tertanam dengan menggunakan konstruksi kuat, tertanam jika suatu ketika tidak sengaja misalnya kendaraan melintas di atasnya, ini kuat. Sudah diperhitungkan sampai ke itu. Maka juga berfungsi dengan tertanam ini jalan menjadi lebar, jadi efektif, tidak terambil oleh
lebarnya saluran. Artinya perencanaan pembangunan di perumahan Banjaran Grand Residence berhitung sekali terhadap hal-hal teknis tadi. Jalan, saluran, lebar jalan, fungsi saluran. Begitu. Terakhir barangkali mengenai sumber air. Sekali lagi, karena kita mendukung program pemerintah dalam hal ini program lingkungan hidup, sumber air kita itu disuplai oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Karena kalau air tanah secara sporadis diambil, maka akan mengganggu lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Madya Depok itu dan kota-kota besar lainnya merekomendasikan perumahan itu menggunakan PDAM. Jika kemudian diragukan kualitas PDAM, baik itu volumenya maupun kualitas airnya itu sendiri, itu sekarang tidak usah khawatir. Karena pemerintah daerah sudah membuat revitalisasi atau pembangunan kembali, kemudian instalasinya pun baru. Baik itu tekan airnya sudah bagus, artinya volumenya, begitu juga kualitas airnya. Sudah digaranti. Bahkan sekarang jalur-jalur komplain atau itu sudah selayaknya seperti PLN. Jadi sudah baik sekali, responnya sangat baik. Kami sudah melakukan ini di perumahan lain yang dekat dengan sini. Yang perumahan lain sudah sold out, kita menggunakan PDAM dan kita cukup puas dengan pelayan PDAM. Dan konsumennya juga cukup puas, tidak ada komplain sampai dengan saat ini. Terakhir mungkin tadi tidak ditanyakan, tetapi bagaimana pengolahan limbah kita? Nah, limbah air kotor dari kamar mandi, dari kloset, itu kita menggunakan teknologi terbaru atau inovasi terbaru. Jadi kita bukan septic tank yang konven, yang ada resapan terhadap air tanah karena tidak direkomendasikan olehnya. Tetapi kita pakai namanya biofilm. Jadi nanti kotoran diolah, kemudian di dalamnya ada bakteri, kemudian dihancurkan kotoran manusia itu, kemudian difilter. Ya, pembuangan akhirnya ke saluran tadi, ke saluran lingkungan. Tetapi sudah ada berupa air yang layak mengalir kepada sungai. Karena kotoran bakteri-bakteri tadi sudah dimatikan di dalam septic tank tadi. Jadi yakinlah bahwa perencanaan pembangunan Banjaran Grand Residence sudah sangat diperhitungkan terhadap aspek-aspek teknis, baik itu dari sisi strukturalnya maupun dampak terhadap lingkungan hidupnya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik ya, dengan penjelasan Pak Dodi ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan sahabat Lisko nih dimanapun berada. Jika sahabat Lisko ingin berkonsultasi langsung, bisa berkunjung langsung di marketing office Banjaran Grand Residence kami dengan mengunjungi link di bio kami. Saya Nia, mohon undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, terima kasih. Segera miliki hunian impian Anda dan keluarga. Khusus untuk bulan ini, dapatkan promo hadiahmu berupa kanopi atau AC plus Smart TV. Yuk rayakan kemerdekaanmu dengan memiliki rumah sendiri. Jika Anda tertarik, hubungi kami di 0812-8425-0843 dan WhatsApp kami di 0812-1946-6645 atau kunjungi marketing office kami. Jangan lupa pesan unit dan tunggu info kami berikutnya ya. Sampai jumpa.